صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita beribadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya menjalankan sholat 5 waktu, maka selesai salam kita lanjutkan dengan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang tidak pernah kita tinggalkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Kita semuanya menginginkan kebaikan di dunia ini, sekaligus kebaikan di akhirat. Sungguh kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita nanti telah meninggal dunia, kehidupan di akhirat kita terhindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surga atau jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sahabat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hal-hal yang menghantarkan kepada kebahagiaan, kepada kemuliaan, kepada kebaikan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat itu. Sampai beliau mengatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 pilar tatkala ini dimiliki oleh manusia, maka sesungguhnya dia akan memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. 4 pilar itu, yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dalam kondisi sehat, karena memang hati manusia ini ada yang hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati yang ada dalam jiwa kita ini menjadi hati yang mati. Sungguh tatkala manusia hebatnya seperti apa tatkala memiliki hati yang mati, maka akan hina hidupnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau Quran mengatakan tatkala hati itu dalam kondisi mati atau dalam kondisi sakit, lebih hina daripada hewan atau binatang yang melata di atas dunia ini. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kalau hati kita memiliki hati yang pandai bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh hati kita sakit, perlu segera dicarikan obat. Dalam bahasanya Ali bin Abi Thalib itu dikatakan apabila manusia memiliki hati yang sakit hendaknya diobati. Yang dikatakan obat hati. Obat hati itu ada minimal 5 perkara. Yaitu yang dikatakan obatnya 1, membaca Al-Quranul Karim setiap saat dan waktu. Kemudian yang kedua, sholat malam atau sholat tahajud ditegakkan kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh ini akan mengakibatkan hati kita menjadi baik. Kemudian yang keempat, berpuasa, amalan sunnah. Yang insya Allah dengan amalan sunnah itu akan memperbaiki hati yang dalam keadaan sakit. Yang tidak kalah pentingnya, yang kelima, zikir malam selalu kita perbanyak. 5 hal ini akan menghantarkan hati yang sakit menjadi hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita itu ketika menerima nasihat tidak bisa mendengarkan, tidak bisa menerima, bahkan menolaknya. Itu hati yang dalam keadaan sakit. Sungguh berat tatkala memiliki ini. Maka ketika dia memiliki hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan indikasi bahwa orang itu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan sekaligus kelak mendapatkan kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedua, indikasi yang mendatangkan kebaikan di dunia sampai di akhirat itu adalah walisanan zakiron. Lisan atau mulut yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung kepada lisannya. Kita bergaul akan mendapatkan teman yang banyak atau dibenci oleh teman, itu salah satunya tergantung pada pembicaraan dan ngomong kita. Kalau ngomong kita menyakitkan hati orang, menyakitkan tetangga kita, menyakitkan saudara kita, menyakitkan sahabat kita, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehinaan. Tetapi tatkala lisan itu digunakan untuk berkata yang baik, untuk berkata yang benar, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda dirinya memiliki kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah wa badanan 'alal bala'i sabiran. Yaitu tatkala badan kita diberikan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kepada badan, ujian kepada yang namanya fisik kadang-kadang sakit. Ada yang sakit sekedar flu. Ada sakit yang namanya meriang. Ada yang sakit begitu berat. Ada yang namanya tumor. Ada yang namanya jantung. Ada yang namanya paru-paru. Ternyata ujian-ujian yang begitu besarnya itu ditempuh dengan cara sabar. As-sabaru yu'ainu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan menolong semua pekerjaan. Dan ternyata orang yang sabar ini menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian faktor atau indikasi yang keempat yang mendatangkan kebaikan di dunia
sekaligus kebaikan di akhirat itu adalah wa zauzatan la tabhihi huban wa nafsiha wa malihi. Seorang istri yang tidak pernah berkhianat untuk dirinya terhadap jiwanya maupun kepada harta yang telah diberikan oleh suaminya. Seorang wanita yang menjaga dirinya dan menjaga hartanya tatkala suaminya tidak berada di rumah, walaupun ada kesempatan untuk dia melakukan berbuat maksiat, tidak dia lakukan. Dia telah menjaga amanah daripada suaminya, menjaga amanah daripada pendamping hidupnya. Maka kalau 4 hal faktor ini telah dimiliki oleh kita, maka akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Tegasnya jamaah rahimakumullah, hendaknya hati kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita harus memperbanyak selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, hendaknya sabar. As-sabru bit-ta'ah, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru bil maksiat, kita sabar tatkala menghadapi kemaksiatan dengan cara yang benar. As-sabru bil musibah, kita sabar dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada diri kita. Dan inilah kehidupan para nabi, kehidupan para rasul. Makanya rasul yang menghadapi ujian-ujian itu dengan kesabaran yang akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah istri yang telah menjaga dirinya dan menjaga hartanya daripada kemaksiatan, lalu dia telah menjalankan amanah ini. Semoga ini kita milikinya dan akhirnya kehidupan kita menjadikan kehidupan yang baik di dunia yang fana ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika kami termasuk hamba-Mu yang pernah melakukan kesalahan dan kezaliman, ampuni dan sayangi hamba-Mu ini Allah. Kalau tidak kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kebaikan kepada kami di dunia ini, kebaikan di akhirat. Hindarkan kami dari api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Rabb, Tuhan semesta alam. Amin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على